Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Pada video kali ini kita akan membahas alur daripada pembuatan akta cerai. Nah, jadi teman-teman yang ada di manapun berada, jadi di sini kita akan membahas seputar tentang bagaimana sih alur pembuatan akta cerai itu. Nah, jadi sudah 2 kali saya membawa baru kali ini saya membawa masyarakat untuk pembuatan akta cerai. Nah, jadi yang perlu teman-teman siapkan untuk yang pertama kali adalah yang pertama KTP. Nah, di KTP itu harus ada istilahnya itu statusnya itu sudah kawin ya teman-teman ya, karena kemarin itu yang saya bawa itu masih statusnya belum kawin, makanya disiapkan atau disuruh oleh pihak pengadilan agama itu untuk membuat surat keterangan domisili teman-teman, untuk membuat keterangan sudah kawin begitu teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama adalah misalnya nih ada dua orang ini. Nah, yang laki-laki dengan yang perempuan, dia ini sudah tidak cocok lagi jadi teman-teman ya. Jadi kasus yang saya bawa kemarin itu di pengadilan agama, itu kasusnya adalah di antara yang dua ini, suami istri ini, dia sudah lama bercerai teman-teman ya. Jadi dia sudah lama, sekitar 4 tahunan teman-teman. Nah, jadi di sini mereka ini sudah lama bercerai, tetapi pihak perempuan ini ingin membuat akta cerai supaya dia bisa menikah resmi kembali di kantor urusan agama. Nah, jadi yang bergugat ini adalah yang perempuan ini. Yang menggugat cerai itu adalah perempuan. Si istri ini istilahnya begitu teman-teman ya. Jadi dia yang menggugat. Kemudian ada istilahnya itu, setelah kita pergi dan mendaftar di pengadilan agama itu, kita akan di BAP terlebih dahulu atau ditanya apa sih penyebabnya kita itu ingin membuat akta cerai atau ingin cerai dengan suami kita. Nah, setelah dia ditanya masalahnya, penyebabnya, kemudian apa sih yang menyebabkan dia ingin cerai begitu, sudah dijelaskan sampai akhir di BAP di sana. Nah, baru kemudian kita akan membayar istilahnya itu panjar teman-teman. Nah, panjar itu adalah biaya untuk pengurusan atau pengantaran surat dari pengadilan agama itu. Kita membayar panjar. Berapa sih biayanya? Biayanya itu sesuai dengan lokasi yang tempat kita berada dengan kantor pengadilan agama tersebut. Nah, jadi diatur sesuai dengan lokasi kita. Misalnya kalau agak jauh bisa 1 juta. Dia kemarin itu kami di sini itu membayar 1.015.000. Nah, jadi dia membayar 1.015.000. Nah, setelah kita membayar panjar, kemudian kita akan diberikan surat atau keterangan bahwa kita sudah mendaftar di pengadilan agama tersebut. Nah, setelah kita itu mendaftar, baru kemudian nanti pihak pengadilan agama itu dia akan datang ke rumah kita. Dia akan datang ke rumah kita, ke rumah istri dan ke rumah suami. Untuk apa mereka datang? Pegawai pengadilan agama ini untuk mengantarkan surat panggilan bahwa antara suami dan istri ini akan disidang begitu teman-teman ya. Jadi biasanya paling lama itu 10 hari dia kalau kita daftar, misalnya tanggal 1, paling lama itu 10 hari dia di sini kalau di lokasi kami di sini teman-teman. Nah, kemarin itu setelah dia antar surat itu tidak lama dia hanya sekitar 3 hari kalau tidak salah baru dipanggil. Kemudian datanglah pegawai pengadilan agama itu untuk memberikan surat kepada pengantin suami dan istri ini yang sudah bercerai itu. Nah, pada saat di sana, jadi dua-duanya ini sudah dapat surat ya teman-teman, ini surat panggilan untuk sidang cerai. Nah, yang perempuan inilah yang menuntut inilah dipanggil untuk ke pengadilan agama. Setelah dia ke sana, dia mendaftar untuk menunggu antrian teman-teman ya. Nah, setelah dia menunggu antrian, jadi dia dipanggil ke ruang sidang teman-teman. Nah, setelah dipanggil ke ruang sidang,
dan diberikan kesempatan sekali lagi, karena pada saat itu suami ini ndak hadir dia pada saat teman-teman, pada saat sidang ndak hadir dia. Nah, jadi tinggal sekali dia memanggil, misalnya dia ndak datang ini suami ini, maka hakimlah yang berwenang untuk memutuskan perceraian tersebut. Nah, jadi itu adalah jalur untuk untuk pembuatan akta cerai, teman-teman ya. Jadi kita sarankan ini kalau teman-teman sudah bercerai kemudian tidak ada akta cerai, ya begitulah caranya teman-teman. Urus sendiri ya teman-teman ya, biar tahu pengalaman gitu. Kalau kita suruh orang yang tidak kita kenal, bisa saja biayanya ini dan itu. Nah, jadi teman-teman harus berusahalah gitu untuk uruskan diri sendiri supaya pengalaman teman-teman itu bertambah di bidang ini, begitu teman-teman ya. Tapi kita sarankan semoga keluarga teman-teman ini semuanya itu tetap langgeng sampai kakek dan nenek. Begitu teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.